hari ini kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu read data, membuat inisial solusi, kemudian bagaimana mengcalculate solusi yang sudah kita buat tersebut, baru kita masuk ke implementasi ke SA-nya, seperti itu ya. Nah, untuk code-nya yang jadi sudah ada ya di Google Classroom. Nah, ini saya mau buka code yang kita pakai sebelumnya. Oke, jadi kalau di langkah pertama kita baru mendefinisikan variabel saja kan. Oke, nah, langkah berikutnya adalah kita akan membaca data, yaitu kode data yang sebelumnya sudah sempat saya perlihatkan juga, yaitu data VRT yang ini ya, data terkait capacitated vehicle routing problem. Nah, di sini saya reminder lagi, data ini merupakan data tentang capacitated vehicle routing problem, jadi dia punya parameter-parameter yang kita nanti gunakan atau yang problem yang ingin kita solve. Di antaranya contohnya yang ini adalah jumlah nodes termasuk depot. Artinya ada satu depot dan 50 customer yang akan dibuatkan rutenya di problem ini. Nah, kemudian kapasitas kendaraan 160, yang ini waktu routing maksimumnya dia pakai yang nilai yang besar, artinya diabaikan. Jadi tidak ada waktu tur maksimum di sini. Kemudian dimulai dari time zero, kemudian yang itu line pertama. Line berikutnya adalah koordinat X dan Y dari depot, dimana X-nya 30, Y-nya 40. Kemudian 50 line berikutnya itu ada 3 kolom atau 3 data, yaitu yang X dan Y dari customer sesuai dengan urutan. Misalkan yang ini berarti customer 1 dan ini demand-nya, jumlah demand-nya. Seperti itu. Ini yang akan kita baca di code C++, C# tadi ya. Oke. Nah, kita mulai saja. Sini. Nah, sekarang kita masuk ke main programnya di sini ya. Oke, di sini saya biasanya itu adalah pertama saya baca datanya, saya simpan dulu nama filenya. Jadi nama filenya biasanya bentuknya string. Nah, ini sesuai dengan tempat kalian menyimpan tadi ya. Nah, sering saya jelaskan bahwa ketika code C# ini selesai kita coding kan, untuk menjalankannya kita pakai start ini ya. Start ini sebenarnya dia menggenerate suatu Excel file, yaitu yang ini. Nah, yang sebenarnya dijalankan adalah Excel filenya ini. Jadi kalau kita mau membaca suatu file, jadi kita letakkannya itu boleh di mana saja sebenarnya, tapi kalau kalian mau pakai relative path, artinya folder acuannya adalah folder tempat adanya Excel file yang ini, di Excel latihan ini ya. Oke. Misalkan gini-gini, kalau saya hapus ya, dihapus. Bentar. Mungkin karena enggak, dari sini mungkin bisa hapusnya. Clean. Oke. Kita close dulu ya. Nah, kali ini kita hapus ya. Oke. Nah, di sini kalau kita di sini start, artinya dia akan melalui masih belum di build, mau di build dulu atau tidak gitu kan, misalkan. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi yang sebenarnya dia buat adalah
di file debug ini, folder debug ini dia mengenerate satu apa namanya, kumpulan file yang sebenarnya dijalankan oleh dan melalui Visual Studio ini. Khususnya file exe inilah yang sebenarnya bisa kalian distribusikan kalau kalian mau program kalian bisa digunakan tanpa harus menginstal Visual Studio-nya. Oke. Kemudian oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini pertama, jadi nama filenya itu nanti kalau kita ada di folder seperti ini, jadi karena ini folder acuannya, maka // artinya di folder ini ada folder namanya VRP. Kemudian di dalam folder VRP ada namanya file VRPNC ini. Seperti itu ya. Oke, kemudian file name. Oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Variabel-variabel yang sudah kita buat sebelumnya ini, disinilah nanti kita akan menampung file data-data yang kita baca dari file ini. Seperti itu. Oke. Nah, di sini saya biasanya bikin satu fungsi baru ya, atau prosedur baru di sini dalam hal ini. Dimana tujuannya ya supaya memisahkan code terkait membaca data ini supaya ditempatkan di satu tempat saja spesifik seperti itu. Nah, ini generate method artinya di sini. Oke. Kemudian ini saya namain input ya. Jadi namanya nanti input. Kemudian pertama tadi kan sudah ada beberapa data yang kita ketahui ya. Di antaranya ada nanti jumlah nodes, kemudian masing-masing nilai X-nya, masing-masing nilai Y-nya, dan masing-masing demand-nya. Kemudian ada kapasitasnya. Dan itu ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini. 5 kita akan tahu. Kemudian jumlah kendaraan yang digunakan sama matriks jaraknya nanti kita definisikan atau hitung lagi berdasarkan data yang kita punya tersebut. Oke, nah khusus untuk yang kompleks data type seperti nodes, X dan Y dan demand ini dan juga distance ini kita perlu inisiasi dulu sebenarnya. Jadi sebelum digunakan dia harus diinisiasi dulu. Inisialisasi. Di nodes X sama dengan new list. Oke. Kemudian nodes Y sama dengan new. Oke. Kemudian demand. Demand sama dengan new list. Demand ini ya. Jadi ini karena dia array dinamis, jadi dalam bentuk list, jadi kita perlu menginisialisasi dulu. Kemudian membaca file. String. Nah, ini cara membaca filenya ya, system.io.file.read all lines. Jadi kalau dia filenya txt berupa txt, cara membacanya gampang, cuma read all lines seperti ini. Jadi semua linesnya akan terbaca. Oke. Jadi input ini kan isinya file path-nya tadi ya. Ketika kalian read all lines input, jadi semua isi yang ada di input tersebut akan terbaca.
Nah, ini kalau kalian print ya, console.write line, sorry, kan ini bentuknya lines ya, berarti for each string line in lines. Oke, jadi semua line yang ada, kalau tadi kan ada, kalau kita lihat ini baris ke 0, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya sampai line 51, 52 di sini ya. Nah, inilah yang mau kita print. Coba. Ini caranya. Ini misalkan menunjukkan line-nya ya. Ajar I sama 0. Oke. Jadi kalau di sini kita print console.writeLine gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita baca di kan read data di sini ya. Ini kalau kita jalankan, nah, saya harus menaruh breakpoint di sini dulu. Nah, ini kita lihat, ini adalah isi semua baris yang ada di file txt tadi. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membaca? Jadi kan masing-masing baris ini beda-beda ya ininya, data yang ingin kita baca. Misalkan di baris ke-0 ini, yang ingin kita baca di baris ke-0 adalah 51 itu jumlah nodes, 160 itu jumlah kapasitas kendaraan, 999 ini nggak kita pakai, 0 juga nggak kita pakai, gitu ya. Artinya di sini kita perlu jadi kalau kalian lihat polanya di sini ada pemisahnya spasi, ya, semua dipisahkan oleh spasi. Artinya kalian perlu menggunakan pola tersebut, yaitu sekarang masing-masing line tadi kan dia disimpan di variabel line ini ya. Jadi kita pecah dia dan simpan di variabel baru lagi namanya inp line.split spasi. Oke. Nah, split berdasarkan spasi ini nanti efeknya bagaimana? Nah, sekarang saya coba lihatkan dulu ya. Oh ya, ini kalau ada yang mau bertanya silahkan di chat aja, saya bisa baca kok. Oke. Jadi misalkan run ini ya. Nah, line pertama kan yang ini ya. Line ketika I sama dengan 0. 51, 160, 999, 0. Jadi kalau kalian line split spasi, nanti kalian akan mendapatkan return berupa ini setelah kita lewat. Oke. Sini INP indeks ke-0 itu 0, indeks ke-1 51, indeks ke-2 160, indeks ke-3 999, indeks ke-4 0. Nah, inilah yang kalian simpan nanti kan ke dalam variabel terkait, yaitu yang 51 itu simpan di endnotes. 160 itu disimpan di vcap seperti itu. Nah, sekarang artinya gimana? Artinya kita bahkan di sini kondisi yaitu if I sama dengan 0, artinya ketika barisnya 0, maka endnotes sama dengan tadi integer.parser inp ke 1. Kemudian vcap tadi ya sama dengan double dot parser dalam kurung inp ke 2 seperti itu. Oke. Nah, ini kita oke, kedua
Harusnya VCAP ini double ya nilainya. Oke. Berikutnya, ini kan baru line pertama saja yang kita baca ya. Yang baru line yang sini saja. Ini. Nah, berikutnya bagaimana? Nah, berikutnya kita lihat polanya. Yang berikutnya ini kan ketika I1 cuma ada 2, 30 dan 40. Kemudian berikutnya kosong kayak gitu ya. Tapi di sini sebenarnya kan demand di default itu kita bisa asumsikan dia 0. Ya, jadi kita lanjutkan membaca datanya dengan cara sini kan I++ dulu ya. Jadi nambah line-nya, kemudian else if I sama dengan 1. Artinya apa? Artinya ketika I1 maka kita yang kita tambahkan itu adalah ini, node X dan node Y dan demand ini. Jadi kan dia berupa array dinamis, jadi cara menambahkannya bukan dengan begini, bukan seperti itu, tapi kita tambahkan dulu isinya, dot add dan double dot parse inp ke 1. Nodes y dot add double dot parse p ke 2. Kemudian yang terakhir untuk demand kan tidak ada dia di file inputnya, jadi kita tambahkan secara manual saja, yaitu tambahkan 0 di demandnya. Oke. Nah, ini untuk read data ini untuk masing-masing problem kalian akan berbeda ya. Jadi mohon diperhatikan, masing-masing akan punya cara sendiri untuk mengcoding read datanya. Nah, ini saya contohkan ketika I-nya 1. Bentar ya. X. Oke. Else if sebentar. I sama dengan 0. Oke. I++. Oh ya, ini ya, di inputnya tadi ada kesalahan. Ini kan 30, 40S, 40S, makanya dia gagal di parsing yang menjadi double. Jadi kita lihat, ternyata di sini ada salah ketik. Oke. Nah ini, jadi input ke 1 itu nanti 30 disimpan di X-nya, input kedua, INP kedua berisi 40 disimpan di Y-nya. Oke. Nah, kemudian sisanya, ya. Sisanya ini kan polanya sama ya. Jadi ada 3 baris, 1, 2, 3 gitu. Yang ini adalah X, yang ini adalah Y, yang ini adalah demand. Nah, artinya bagaimana cara kita membaca tersebut? Ya, hampir mirip sama yang ini. Cuman bedanya kita perlu satu lagi, yaitu INP ketiga untuk menyimpan demandnya. Nodes.
x.add double.parse np1, ini kan sama ya. Kemudian node y.add double.parse np kedua. Kemudian terakhir adalah di main.add double.parse np ketiga. Oke. Nah, ini selesai bagian baca data ya. Jadi untuk semua data yang di sini sudah kalian bisa baca ke dalam file C# yang kalian akan gunakan nanti. Oke. Ya. X-nya udah ada, Y-nya udah sampai 50, demand-nya juga udah 50. Ya. Nah, sekarang yang kurang apa? Yang kurang adalah berapa jumlah kendaraan yang harus digunakan, kan? Nah, di sini cara menghitungnya kita punya dulu variabel temporary namanya total demand. Nah, dia mengakumulasi nanti berapa total demand yang sudah yang dimiliki oleh setiap node. Jumlah total demand yang ada di nodes ini, kan? Berarti dari sini total demand sama dengan total demand plus ini ya. Oke. Kemudian nanti jumlah total kendaraan yang akan digunakan. Kenapa kita perlu menghitung total jumlah kendaraan? Nah, ini nanti tujuannya terkait dengan jumlah solution representation yang akan kita gunakan. Berapa jumlah dimensi solution representation yang akan kita gunakan? Sama dengan Pak, sebelum 30 ini ada angka, itu waktu query data nggak kebaca, berarti 30 di yang line pertama sendiri ada angka di itu waktu read data nggak kebaca, berarti line ke 0 nya dari 30 40. Oh ya, bentar ya, saya ulangin dulu ya. Oke, jadi di sini ya, ini kan ada spasi ya, spasi gitu ya. Nah, Oke, lebih spesifik lagi kalau yang pertanyaannya Dina, ini waktu kita di line pertama, ini kan line ke 0, line ke 1. Di depan sini, tadi kan kita line ini di split berdasarkan spasi. Kenapa yang di depannya itu kosong, kemudian yang baru mulai dari INP ke 1. Oke. Seperti ini penjelasannya kira-kira ya. Jadi, ketika kalian membaca line per line di dalam si C# ini ya. Line pertama misalkan di sini ada 51 160 990. Oke. Kemudian kita langsung ke bagian yang ditanyakan Dina. Line kedua ada spasi 30 40, terus ini ketika di split berdasarkan spasi, artinya si C# ini mencari tahu spasinya ada di mana gitu dulu ya. Nah, yang dia record itu adalah yang sebelum dan setelah spasi. Jadi kalau di depan ada spasi seperti ini, maka sebelumnya karena nggak ada data, maka hasil splitnya itu menjadi begini. Di depannya itu nggak ada data, jadinya INP sebelum ini adalah kosong, jadi string kosong seperti itu. Nah, mungkin akan lebih jelas jika seperti ini.
Oke, bagaimana kalau saya modifikasi? Di sini saya kasih 13 gitu ya. Ini kan ada spasi, tetap sini ada spasi. Nah, bagaimana hasil INP-nya? Oke, kita coba. Sini kan ya. Kok belum di save. Save dulu. 5. Oke, di sini kan ada 13, 30, 40. Dia kan mencari spasinya ya. Spasi dan spasi di sini. Jadi ketika di split berdasarkan spasi, yang diperoleh adalah ini. Di depannya spasi yang pertama kali adalah 13. Kemudian berikutnya adalah 30. Berikutnya adalah 40. Seperti itu. Oke, jadi bukannya bukannya karena di sini ada angka, tapi karena di sini ada spasi, si fungsi split itu dia mencari apa yang kita jadikan input di dalam input parameter dalam fungsinya ya. Dalam kasus ini adalah spasi. Oke. Ya, kalau memang ada yang mau tanyakan lagi silahkan. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan nggak ada spasi gimana Pak? Nggak ada spasi. Nah, kalau tidak ada spasi, ya berarti nanti bentar. Kalau tidak ada spasi, dia mulainya dari indeks ke INP-nya nanti dari ke 0 langsung. Ya, ini kan 30 40, ya kan? Sekarang tadi kita hilangkan spasinya. Berarti dia mencari spasinya pertama kali sekarang di mana? Di sini, di tengah-tengahnya. Berarti di depannya spasi ada 30, di belakangnya spasi ada 40. Berarti hasil splitnya adalah INP ke 0 adalah 30, INP ke 1 adalah 40. Seperti itu. Jadi yang dia cari itu spasinya, bukan angkanya. Ini fungsi line split spasi itu. Oke, selanjutnya bisa dicoba-coba dulu. Barangkali bisa lebih paham kalau dicoba sendiri. Ya, sekarang ini ya total demand. Sekarang ketika kita sudah tambahkan di sini, maka kita akan punya total demand, yaitu penjumlahan keseluruhan demand yang ada di masing-masing nodes. Nah, ini kenapa ya? Oh, belum dibalikin ya. Oke. Total demand di sini ya 777. Nah, solution representation yang kita gunakan untuk VRP menggunakan SA ini nanti bentuknya kan kemarin sudah sempat saya jelaskan juga. Ketika kita punya beberapa nodes, kemudian di sini ada depot gitu ya, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ini rutenya. Jadi representasinya di dalam code kita ini adalah berbentuk permutasi diskrit yang berisikan urutan dari mengunjungi customer. Nah, dan nanti ada pemisah yaitu angka 0 yang mencirikan berapa jumlah kendaraan yang kita gunakan. Misalkan kalau rute ini kita akan pakai 2 kendaraan ya, berarti 3 ke 4 0, kemudian 2 1 5 kayak gitu. Yang depan sama belakang nggak usah tulis nolnya. Kenapa? Karena by default kita tahu VRP itu kan sudah pasti harus kembali ke depot dan start dari depot. Jadi kita tidak perlu memperumit code kita dengan menambahkan terlalu banyak nol. Yang jelas pasti mulai dari 0 dan baliknya ke 0. Kita juga perlu ini. Nah, kalau kita pengen representasi seperti ini, artinya dimensi yang kita gunakan untuk permasalahan VRP ini, dimensi itu artinya jumlah decision variabelnya adalah nanti menentukan siapa yang ada di urutan pertama, siapa yang urutan kedua, ketiga. Nah, itu
berarti kan sejumlah customernya ya, n customer ditambah, nah pemisahnya tadi, kalau kita punya satu kendaraan berarti kan tidak perlu ada pemisah, ya kan, karena dia nyambung terus rutenya. Tapi kalau ada dua kendaraan berarti ada satu pemisah, berarti jumlah dimensinya nanti selain jumlah customer tadi juga sejumlah n vehicle dikurangi 1, seperti itu. Nah, inilah mengapa kita perlu menghitung yang namanya total demand tadi. Karena nanti total demand ini kita akan gunakan untuk mengestimasi berapa sih jumlah kendaraan yang baiknya digunakan untuk problem yang akan kita solve. Seperti itu. Oke, ya. Sekarang total demand ya. Nah, sekarang kita mau menghitung jumlah kendaraan n vehicle sama dengan integer.parse math.ceiling dalam kurung total demand dibagi vcap. Oke, jadi ini fungsi ini intinya apa? Total demand dibagi dengan kapasitas kendaraan, maka itulah kira-kira jumlah kendaraan yang proper untuk digunakan. Artinya apa? Misalkan nih, kalian punya total demand adalah 1000 unit gitu ya. Nah, ini total demand ya. Total aja lah. Nah, kemudian kapasitas kendaraan kalian adalah 100 unit. Jadi satu kendaraan bisa ngangkut 100 unit. Artinya, berapa sih jumlah kendaraan yang bagus untuk digunakan? Yang paling efisien? Ya, berarti kan jumlah total demand dibagi dengan vehicle capacity, kan seperti itu ya. Nah, ini kalau angkanya genap begini kan enak. Tapi kalau misalkan angkanya tidak terlalu bagus, misalkan 950 gitu misalkan. Dibagi 100 kan 9,5. Artinya kan kita perlu membulatkan. Nah, pembulatan yang digunakan di sini adalah pembulatan ke atas. Nah, jadi kalau 9,5 kendaraan, ya udah kita pakai 10 kendaraan. Seperti itu ya asumsi menghitung n vehicle-nya. Kemudian, nah dari sini baru kita punya D. D sama dengan jumlah customer, yaitu n nodes, dikurangin 1. Kenapa n nodes kurang 1 adalah jumlah customer? Karena tadi kan gini, n nodes itu kan jumlah customer plus depot. Jadi 51 tadi adalah jumlah kendaraan, jumlah customer ditambah jumlah depot, berarti 51. Jadi totalnya sebenarnya kita perlukan 50 saja kan. 1 sampai 50 nodes-nya. Nah, di sini ditambah dengan n vehicle. Nah, ini juga minus 1 lagi. Oke. Nah, ini kita udah dapat solution belum dapat solution representationnya, tapi kita udah setupnya udah benar, yaitu kita punya berapa dimensi yang kita perlukan. Nah, berikutnya data yang kita perlukan adalah distance metric, yaitu jarak antara satu nodes ke nodes yang lainnya. Nah, di sini saya biasanya pisahkan lagi. Calculate distance matrix. Gitu. Jadi bikin fungsi baru lagi. Nah, sini. Di sini apa yang kita lakukan? Pertama, inisiasi dulu variabelnya ya. Initialize distance matrix. Oke. Jadi distance matrix itu disimpan di mana? Di sini. Nah, ini distance list of list. Jadi dia 2 dimensi.
Ini dimensi pertamanya, ini dimensi keduanya. Gitu ya. Jadi dia punya dua indeks lah, X dan Y-nya. Oke. Distance sama dengan new list double. Gitu ya. Oke, jadi kalau tadi array satu dimensi itu kan begini bentuknya ya. Anggaplah dia memanjang gitu ya, dan masing-masing kolom. Nah, ini satu baris dan masing-masing ini dibagi dari beberapa kolom kan gitu ya. Kan begini. Dan berikutnya itu adalah nanti kalau dua dimensi berarti ada tambahan lagi array-array berikutnya. Ini. Oke. Nah, begitu seterusnya sampai sejumlah berapa yang kalian inginkan. Nah, ini satu baris ini kan list dalam kurung double gitu ya. List dalam kurung double. Tuh. Nah, kalau dia ada banyak seperti ini kan ya, ada banyak gini. Jadi ini list double, kemudian bawahnya juga list double lagi kan gitu. Itu kan? Ada banyak, berarti di sini list dalam kurung list double. Oke. Ini yang kita definisikan di sini. Oke. Kemudian berikutnya. Nah, jadi kan sekarang kita mau kita punya apa ya? Kita punya nodes di mana kita punya nilai X dan nilai Y-nya seperti itu ya. Jadi masing-masing nodes itu kita punya X dan Y-nya begini kan. Nah, di sini indeks ke 0, kemudian indeks ke 1 sampai indeks ke 50 tadi ya. Karena jumlah nodes-nya kan 51, berarti 0 sampai 50. Totalnya 51. Nah, ini kita mau cari masing-masing matriks jaraknya dari X dan Y di setiap nodes ini. Jadi sini ada X, di sini ada Y, seperti itu ya. Ini indeks ke 0, 1, sampai sini 50. Nah, ini kita perlu menghitung jarak dari 0 ke 0 berapa sih? Tentu ini 0 ya. Kemudian dari 0 ke 1 berapa jaraknya? Gimana cara ngitungnya? Ya berdasarkan nilai X dan 0 ke 0 itu 0. 0 ke 0 itu kan 0 ya. Kemudian 0 ke 1. Bagaimana cara ngitungnya? Ya berarti X dan Y-nya si 1, si 0 dihitung menggunakan pendekatan Euclidean distance ke X dan Y-nya si node 1. Seperti itu. Nah, itulah yang akan kita lakukan di sini. Oke. Oke, nah. Jadi di sini ada dua loop. I sama dengan 0. I kurang dari n nodes. I plus plus. Gitu ya. Kemudian loop di dalamnya adalah for integer y sama dengan 0, y kurang dari n nodes, y plus plus. Oke. Nah, kemudian di sini tadi kan ya masing-masing
ini kan si distance nih, sorry. Ini distance metric. Masing-masing di line atau baris di distance metric ini kan kita akan punya satu list sendiri ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini barulah kita perlu menginisialisasi lagi list yang merah ini. List double, saya namain ini temporary saja, this sama dengan new list double itu. Kemudian di sini if i sama j, artinya kalau dia nodes-nya sama, maka kita langsung saja distance antara i dan j tadi is.get 0. Oke. Nah, yang kita hitung adalah yang tidak sama ini. Oke. Jika tidak sama, maka distance-nya, anggaplah d gitu ya, adalah akar dari x kuadrat dari i, ya kan? Ini untuk mencari kuadratnya ya. I dan j, selisih dari i dan j kemudian dikuadratkan. Kemudian oke, ditambahkan dengan ini ya. Tinggal tadi kan yang x-nya ya. Selisih x-nya kuadratkan dengan selisih ini y-nya sekarang. Y. Nah, ini rumusnya apa sih maksudnya? Oke. Ini sebenarnya ini SQRT. Ini kan ini akar ya. SQRT ini mungkin saya bisa ini ya. SQRT di sini akar. Oke. Kemudian ini ya, akar. Oke. Nah, bagian ini mat.pow itu kan pow, 2 itu artinya kuadrat. Jadi yang bagian sini yang ini xi berarti bagian dari kan kita punya i dan j. Jadi mana gambarnya ya. Begini kan ya. Kemudian di sini untuk iterasi pertama i-nya kan nanti sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mengiterasikan j mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, sampai nanti 50. Seperti itu. Jadi ini di iterasi pertama kita mau masukkan nilai dari 0 ke 0. Dari 0 ke 0 kan i sama dengan 0, j sama dengan 0 kan kita udah setting bahwa kalau i sama dengan j nilainya di sini 0. Nah, berikutnya di iterasi berikutnya kan j-nya nambah, j-nya jadi 1. Berarti xi ini adalah x0, selisih antara x0 dengan x1 dikuadratkan ya. Ini dikuadratkan baru ditambah dengan yang ini, bagian yang sebelahnya, yaitu selisih antara yi dengan yj. Jadi di sini kalau di iterasi kedua ya tadi ya, yi-nya masih 0, j-nya yang jadi 1. Y0 ke y1 ini dikuadratkan. Nah, baru diakarkan ya. Ketemulah nanti di sini berapa jarak antara I0 ke J1. Kemudian terus berikutnya di sini nilai. Nah, seperti itu. Nanti setelah selesai sampai 50, baru pindah ke sini. I-nya sama dengan 1. Seperti itu. I1 J0. Nah, ini dihitung lagi. I1 J1 ini nggak ada alias 0 langsung di sini nilainya. Seperti itu.
Oke. Ya, ini menghitung matriks jarak ya. Nah, kemudian this.add dalam kurung D. Jadi setelah kalian hitung jaraknya dimasukkan ke yang tadi ya, yang satu line tersebut. Ini kan ada kotak besarnya di sini. Ini kan ya. Nah, nanti kan kita masing-masing I kita kan bikin kotaknya di sini ya. Nah, ini namanya si yang luar ini namanya distance kan gitu. Yang di dalam ini namanya si dis gitu ya. Nah, dis ini kita tambahkan setiap kita dapat satu perhitungan kita masukkan nilainya di dis ini. Nanti terakhir kalau udah disnya lengkap dari 0 sampai 50 baru kita add ke distance. Seperti itu. Oke, next. This.add. Oke. Ini sudah. Nah, setelah lengkap 50 kali di sini ya. Nah, ketika dia mau ganti i-nya berikutnya ke i1, ya udah distance.add dalam kurung dis. Ya. Nah, jadi ketika kalian jalankan di sini setelah membaca data, kita belum punya data jarak ya. Jadi kita panggil fungsi calculate distance metric. Nah, di sini distance ini kan awalnya kosong ya, metrik kosong. Jadi di iterasi pertama ketika i sama dengan 0, ini di sini kosong. Nah, ketika jadi kita akan menghitung dari i0 sampai j dari 0 sampai 50. Nah, jadi kita ketemu di sini. Dari 0 ke 0 berapa? 0 ke 1 berapa? 0 ke 2 berapa? 0 ke 3 sampai 0 ke 50. Nah, ini kita masukkan ke si distance ini. Jadi, jarak dari 0 ke 50 nodes yang lain itu seperti apa? Disimpan. Berikutnya, iterasi kedua, i-nya jadi 1. I-nya jadi 1. Nah, kita hitung lagi dari 1 ke 0, 1 ke 1 sampai 1 ke 50. Nah, di sini kita lihat ini bukan 0 ke 0 sekarang. Ini 1 ke 0, 1 ke 1. Nah, 1 ke 1 kan 0 ya. 1 ke 2 sampai 1 ke 50. Nah, ini kalian lihat di sini. Yang ini untuk dari 0 ke 0 sampai 0 ke 50, berikutnya 1 ke 0, 1 ke 50. Terus seperti itu. Nah, ini yang kedua, ketiga seperti itu. Sampai 50 ke 50. Mungkin belum ya di sini. Nah, ini sekarang distance metric ini ya. Nah, ini 50 ke 50. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah kalau kalian masuk ke bagian ini sudah sampai bagian kedua ya. Ini. Nah, ini bagian ke read data. Nah, read data selesai, baru sekarang kita bikin initial solution-nya. Initial solution, itu caranya bagaimana? Oke, kita lanjutkan dulu. Inisial solusi itu gini, ada banyak cara melakukan inisial solusi. Jadi si meta heuristik ini kan merupakan kalau kita golongkan bisa juga dikatakan sebagai improvement heuristik, gitu ya. Jadi dia mulai dari satu solusi, misalkan solusi begini ya.
deportnya, kemudian notesnya, kemudian ini rutenya ya. Oke. Nah, meta heuristik itu kan dia mulainya dari suatu inisial solusi, misalkan seperti ini. Baru nanti berikutnya di setiap iterasinya di dalam prosedur meta heuristik yang berbeda-beda di masing-masing prosedur. Pak, ini diupload ke YouTube kan? Iya, nanti saya upload ke YouTube. Jadi ini karena dia mulai dari inisial solusi, nanti dia akan berusaha mengimprove solusi yang inisial yang kita berikan. Misalkan solusi inisial ini jumlah total objektifnya berapa? Misalkan 200 gitu ya. Kita pengen fungsi minimasi. Jadi dia akan meminimasi fungsi objektif ini, mencari rute yang fungsi objektifnya lebih minimal daripada 200. Nah, melalui mekanismenya, meta heuristik tersebut akan berusaha mengimprove dari solusi awal ini. Misalkan nih, kalau di SA dia bisa misalkan, oke, ditukar urutannya yang ini dengan yang ini mungkin gitu ya. Jadi mungkin jadinya dia akan mengecek dari gimana maksudnya tukar. Ya, anggaplah ditukar di solution representation-nya gitu ya. Nanti berubahnya jadi seperti ini misalkan. Bolak-balik di sini gitu misalkan. Oh, ternyata ini tidak lebih bagus daripada 200. Misalkan jadinya 250 gitu ya. 250 250 artinya dia dipakai nggak untuk pencarian berikutnya, kan ada mekanisme tersendiri di meta heuristik untuk menggunakan decision untuk menggunakan atau tidak seperti itu. Nah, misalkan dia dapat yang lebih bagus seperti itu. Iterasi berikutnya misalkan dia dapat yang katakan ini lebih bagus ya. Saya nggak tahu sih sebenarnya bagaimana dia lebih bagus atau tidak. Kita anggap saja contoh dia lebih bagus. Nah, ini jadi 190 gitu. Nah, berarti inilah yang akan digunakan di pencarian berikutnya sekaligus disimpan sebagai best solutionnya seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun mekanisme meta heuristik yang kita gunakan, dia kan harus mulai dari solusi inisial seperti itu. Nah, di sini kita akan coba menggunakan mengimplementasikan initial solution. Jadi, tapi initial solution tersebut sebenarnya ada berbagai macam variasi ya. Mulai dari yang initial solution yang pernah kalian pelajari menggunakan construction heuristic seperti misalkan nearest neighbor gitu ya, NN. Kemudian ada metode sweep algorithm. Kemudian ada insertion heuristic gitu ya. Bahkan ada yang random. Jadi kan kita udah tahu tadi, oh polanya adalah dia kalau VRP ya sejumlah customer plus jumlah vehicle minus 1. Jadi kita definisikan secara random aja secara acak dulu urutannya. Boleh apa tidak? Ya boleh-boleh saja gitu. Cuman nanti kalian akan melihat setelah eksperimen mana yang lebih baik, punya initial solution bagus atau tidak gitu. Ada trade off-nya masing-masing itu. Oke. Ya, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat initial solution. Biasanya saya pisahkan filenya ya. Fungsinya untuk mengimplementasikan initial solution. Nah, di sini kita akan coba yang gampang aja dulu, yaitu pakai initial solution random. Oke. Ya. Initialize
solution. Kita bikin satu fungsi atau prosedur baru ya untuk mengimplementasikan inisialisasi solusi. Oke. Oke. Initialize solution. Nah, di sini solusi awal yang kita simpan itu akan disimpan di mana? Di X. Nah, gitu ya. X sama dengan, nah sini saya bikin lagi random initial solution. Biasanya saya kalau mau eksperimen kan nanti saya tinggal ganti X sama dengan nearest neighbor, X sama dengan sweep algorithm gitu misalkan. Nah, ini saya mau coba implementasikan X itu adalah inisial solusi random gitu ya. Ini oke, random initial solution. Pertama kita inisialisasi dulu si inisial solusi yang kita mau generate ya. Oke. Nah, tadi ya kan kita sudah tahu nih ini return sol. Ya dia nggak error dulu. Ya, karena dia minta returnnya berupa list of integer, jadi ini kita new terus kita return. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa polanya adalah kita akan punya sejumlah D dimension ya. Jadi X-nya ini solusi kita, bentuk solusi VRP kita itu kan akan berbentuk permutasi plus berapa jumlah vehicle yang kita gunakan, plus 0 sejumlah jumlah kendaraan yang akan kita gunakan, kayak gitu ya. Jadi misalkan ada, kalau 5 customer berarti ada 5 permutasi 1 sampai 5. Plus kalau kita punya 2 kendaraan berarti kita akan menginsert 1 0 di sana, gitu ya. Nah, di sini mekanisme yang saya gunakan adalah kita bikin dulu nilai si sol ini sama dengan sejumlah tadi customernya 1, 2, 3, 4, 5 sampai, kalau tadi contoh kita adalah 50, ditambah nanti di belakangnya saya tambahkan sejumlah kendaraan minus 1. Tadi kan kita punya kendaraan berapa ya? 9 kalau nggak salah tadi ya. Jadi saya tambahin 0, 0, 0, 0, 0 sebanyak 8 kali. Nah, gitu. Nah, setelah saya dapat bentuk seperti ini, barulah saya menggunakan mekanisme insertion, insert secara random, ambil satu secara random. Jadi kita insert di mana gitu secara random juga. Nah, lakukan proses ini beberapa kali. Ambil satu, insert secara random di tempat yang lain. Maka kita akan dapat solusi yang random tadi. Nah, gitu ya. Jadi intinya kita cuma mau bikin visible initial solution dulu. Kayak gitu. Oke, jadi ini nanti bisa jadi bentuknya akan jadi akan bisa jadi 5 di depan, 1, 2, 0, 3, 4 sampai mungkin 39 terakhirnya, karena 50 dari tengah gitu ya, misalkan 39. Tuh. Nah, begini yang kita harapkan. Jadi ada satu solusi yang kita urutkan dulu, baru kita bikin langkahnya secara random. Kita insert secara random. Oke. Nah, untuk mengimplementasikan ini, saya bikin lagi satu mekanisme random initial solution di sini. Nah, di sini caranya adalah
Pertama, karena kita mau insert sejumlah D dimension. Nah, kita udah tahu berapa jumlahnya. Maka saya kurang dari sama dengan D tadi ya. Ini node yang diinsert adalah I plus 1. Nah, jika dia lebih dari nnodes itu kan 51 ya. Lebih dari sama dengan nnodes minus 1. Artinya kalau dia udah mulai 50, kan kita mau insert 1 sampai 50 doang. Berarti kalau dia udah mulai 50, maka node yang kita insert adalah 0. Oke. Nah, di sini misalkan nih, ini kita insert dulu ya, sol.insert sol. Add sol.add node gitu ya. Node sama dengan 0. Oke. Nah, ini kalau kalian jalankan misalnya solution, kalian akan dapat sejumlah nol sampai 50, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Bentar. Artinya tadi saya salah ngitung jumlah n vehicle-nya adalah 5. Berarti di sini sol ya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kelebihan ini. Artinya kurang dari. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4. Karena 5 kendaraan ya. Nah, ini. Sekarang baru kita random insert dia. Setelah kita punya yang terurut seperti ini, 1 sampai 50. Nah, baru kita acak posisinya ini. Oke. Ataupun kalau kita mau mengacak langsung ketika di sini juga bisa. Kita langsung misalkan nih posisinya sama dengan random.next 0, sol.count gitu ya. Jadi kita nggak pakai add, tapi kita langsung insert di posisi tersebut. Dot insert dalam kurung post, node. Kayak gini. Jadi kita langsung insert secara random. Begitu kita generate, kita langsung insert. Jadi nggak 2 kali proses sebenarnya. Count 0. Oh, ini nodes. Ya. Harus ada yang di add dulu ya. Dot. Ini if all sol.count lebih dari 0. Ya. Kalau dia belum lebih dari 0, kita harus add dulu. Sol.add node. Bentar. Iya. Kalau yang
objek, oh sorry. Soalnya belum terdefinisi. Oh sorry, randomnya ini yang belum terdefinisi ya. Nah, di sini random ini kan mengenerate nilai random ya. Jadi kita perlu pakai ini additional variable yang kemarin sudah saya definisikan. Jadi ini untuk mengenerate bilangan random. Ran sama dengan new random. Ini lupa tadi. Jadi sekarang baru dia bisa ya. Oke. Ya. Jadi di sini kita udah dapat urutannya 16, 19, 35 bla 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 sampai di sini 0 dipisahkan. Nah, ini mengenerate bilangan rute secara random. Oke. Ya. Nah, kita udah dapat solusinya ini random. Ya. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita sudah generate inisial solusinya. Langkah berikutnya adalah solusi inisial. Bagaimana menghitung fungsi objektif dari solusi yang baru saja kita generate seperti itu ya. Oke, tadi kan kita generate solusinya random. Nah, sekarang kita juga mesti tahu berapa sih nilai fungsi objektif dari solusi yang kita generate tersebut. Nah, caranya adalah, ya tadi kan kita udah punya nih solusinya disimpan di X. Nah, biasanya saya di sini kan kita juga udah menyiapkan variabel untuk menyimpan solusi yang kita buat tersebut, X tersebut, di XOBJ gitu ya. Jadi, kita perlu, sini XOBJ sama dengan calculate objektif dalam kurung X kayak gitu. Artinya kita menghitung fungsi objektif yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, dia akan memberikan double berupa X. Oke. Kalau misalnya ini bukan profit ini, kalau misalnya si half-page sebenarnya fungsi calculate objektif ini sama dengan yang kita buat di table search kemarin, tapi akan saya coba ulangin lagi ya penjelasannya ya. Oke, ini saya coba namain dia karena yang akan masuk sini tidak selalu X, tapi dia berbentuk solusi. Saya ganti solution. Nah, jadi di sini dia akan mereturn berapa sih nilai fungsi objektifnya. Nah, saya pakai double obj sebenarnya 0 dulu, kemudian saya return biar dia nggak error aja. Oke, nah sekarang tadi kan kita udah bikin ya mekanismenya seperti ini. Kita punya solusi nanti bentuknya gini, X sama dengan solution ya, solution sama dengan 1, 2, 3, 0, 4, 5 gitu ya. Nah, bagaimana menghitung fungsi objektif dari solusi seperti ini? Tentu kan kita harus punya ini dulu. Dari mana, from mana, dia ke mana, nanti sampai di sini berapa jaraknya dari from ke itu, from mana ke mana itu, kemudian berapa demand-nya di nodes yang dia tuju tersebut. Nah, terus kita cek current capacity-nya berapa kendaraannya. Baru di sini total accumulated objektifnya. Ya. Kayak gitu. Misalkan nih, maksudnya seperti apa sih? Ini gini. Kalau di contoh ini ya, berarti nanti kalian akan hitung dari 1 ke 2, jaraknya berapa? Misalkan 10.
Kemudian demand di 2 berapa? 5. Karena 1 ke 2, sorry, bukan 1 ke 2 ya. Harusnya dari 0 dulu. Kan 0-nya kita abaikan tadi ya. 0 dari depot menuju ke customer pertama, yaitu ke 1. Apa jaraknya berapa? Misalkan 12 gitu ya. Demand di 1 berapa? Misalkan 15 gitu. Jadi current capacity di 1 15. Nah, berarti total objektifnya adalah jarak dari 0 ke 1, yaitu 12. Anggap vehicle capacity-nya tadi misalkan 50 gitu ya. Nanti kalian cek lagi, oh habis dari 1 kemana? From-nya jadi dari 1 kemana? Ke 2, berdasarkan rute yang kalian punya ini ya. Kemudian jaraknya 1 ke 2 berapa? 30 misalkan. Demand-nya berapa? Oh, demand-nya adalah 4. Enggak, kelebihan. 30 gitu misalkan ya. Oh, berarti sekarang kapasitas kendaraannya adalah 30 tambah 15. Jadinya 45. Kemudian nilai objektifnya berapa? Yaitu 12 ditambah jarak dari 1 ke 2, 30. Nah, berikutnya dari 2 misalkan ke 3. 3 gitu ya. Kemudian jaraknya adalah 15. 2 ke 3 15 jaraknya. Demand-nya berapa? Misalkan 15 gitu ya. Oh, ternyata kalau dia dari 2 ke 3 kan demand-nya 15 nih. 45 tambah 15 itu kan 60 ya. 60 ini ternyata dia sudah melebihi kapasitas kendaraan kan. Nah, ini kan 60 ini. Artinya kita harus supaya rute yang kita hasil ada dua cara yang seperti ini ya. Pertama, kalian bisa kasih penalti di nilai ini. Ketika dia melebihi vehicle capacity, kalian kasih nilai penalti. Atau cara yang lain adalah membuat dia jadi visible, gitu ya. Nah, di contoh ini kita bikin solusinya jadi visible, yaitu ketika melebihi kapasitas, ini kita, dia nggak jadi ke 3, tapi jadinya ke, instead of ke 3, dia dari 2, baliknya ke 0. Artinya untuk ngosongin dulu kendaraannya, seperti itu. Ya, misalkan jaraknya adalah 15, demand-nya di 0 adalah 0 kan. Jadi vehicle capacity-nya tetap 45. Jadi balik ke 0, ketika sampai di 0 kapasitasnya balik lagi jadi 0 karena di reset. Kemudian objektifnya sekarang 30 tambah 15 jadi 45. Barulah di iterasi berikutnya dari 0 lagi dia balik baru ke 3 seperti itu. 3, 0 ke 3 tadi demand-nya berapa? 15 kan? Nah, distance-nya distance-nya itu adalah misalkan 30 gitu ya. Jadi demand yang 15 tadi bisa dilayani sekarang karena dia sudah di reset kapasitasnya. Jadi objektifnya sekarang jadi 45 tambah 30 jadi 75. Demikian seterusnya sampai semua nodes ini terkunjungi. Ya. Nah, jangan lupa ketika terakhir dari 5 ini dia harus balik ke 0. Tuh, jadi di sini ini kan ada hitungan-hitungan berikutnya ya. Hitungan berikutnya sampai nanti dari misalkan 4 ke 5 20 gitu misalkan. Nah, demand-nya 15, ini nggak tahu berapa waktu itu, kan gitu ya. Ini juga nggak tahu berapa. Nah, jangan lupa ketika 5, dia harus balik ke 0 lagi. 15. Sini 0. Sini juga 0 harusnya. Sini saya nggak tahu. Katakanlah 115 gitu ya, saya nggak tahu berapa. Nah, inilah yang akan kalian return sebagai nilai objektif dari fungsi calculate objektif ini. Jadi solusi ini adalah inputnya di sini ya, input ini. Returnnya nanti ini. Nah, ini OBJ ini. Prosesnya ya ini proses ini. Proses inilah yang akan kita code di sini di dalam. Oke.
Bisa nggak dihapus yang kuning-kuningnya aja. Oke, saya mungkin coba ya, saya mungkin bisa kita biarin dulu. Nah, sekarang berarti kita perlu apa? Variabel, yaitu from, kemudian to, kemudian current capacity. Kemudian kita perlu, nanti kan kita akan mengiterasi dari I sama dengan 0, sepanjang solusinya itu ya, I sama dengan 0, I kurang dari solution.count, I plus gitu ya. Oke. From-nya kan awal pasti dari 0, jadi to-nya adalah solution ke I. Nah, ini ya, from-nya di sini, kita lihat. Di sini kan dari 0 nih, from. To-nya itu ya ini, I. I-nya kan dari I indeks ke 0 kayak gitu. Jadi nanti iterasi berikutnya from-nya jadi yang ini, to-nya jadi I plus 1 kayak gitu. Oke. Nah, current capacity sama dengan current capacity plus demand ke 2. Kayak gitu ya. Nah, jadi jika 2 sama dengan 0, artinya jika dia disuruh balik ke 0, maka objektif sama dengan objektif plus distance dari from menuju ke 2. Artinya kalau ini ya contohnya dari 3 ke 0, artinya kalau from-nya 3, to-nya 0, artinya kita harus dipaksa balik ke 0 kayak gitu. From-nya sama dengan 2, current capacity-nya di reset jadi 0. Kemudian kondisi lain. Kondisi lain adalah current capacity melebihi vehicle capacity. Artinya tadi kan current capacity kan 0. Ketika kita mau melangkah ke yang misalkan ke 1, kemudian 1 ke 2 kayak tadi ya, 1 ke 2, 2 ke 3, kan current capacity di sini ketika 2 menuju 3 melebihi daripada 50 tadi. Nah, artinya kita harus objektif sama dengan objektif plus ya saya distance dari from ke 0 ya. Kemudian current capacity di reset lagi, baru dia kemudian berikutnya dari 0 menuju ke lokasi yang awalnya tadi. Gitu. Jadi karena 2 ke 3 tadi penuh ya kapasitasnya, 2 balik ke 0 dulu, distance objektif plus distance from to 0, artinya balik ke 0, baru di reset kapasitasnya jadi 0, baru dia dari 0 menuju ke 3, 0 to 3 gitu ya. Oke, yang terakhir adalah kondisi normal, tidak melebihi kapasitas. Artinya kita tinggal objektif sama dengan objektif plus distance dari from menuju to. From sama dengan to. Oke. Nah, jadi ini bagian ini udah ya. Nah, bagian terakhir adalah ketika keluar dari loop ini, jika tujuan terakhirnya to-nya masih belum sama dengan 0, okay. Objektif sama dengan objektif plus distance dari from menuju
0. Oke. Ya. Ini adalah fungsi objektifnya ya. Ini dihapus dulu saja. Nah, jadi ketika kalian jalankan di sini, kalian dapat inisial solusi X, misalkan ya. Oke, rute seperti ini. Nah, X ini kita masukkan ke fungsi calculate objektif. Maka dia akan mereturn, oh, nilai X yang tadi, objektifnya adalah 1763,5. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita sudah ke calculate objektif. Seperti itu. Nah, saya rasa sampai sini saja dulu hari ini, supaya tidak terlalu banyak juga. Bisa dicoba lagi berikutnya. Nah, kita bagi lagi nanti tahapan yang terakhir, yaitu mengimplementasikan SA ini. Kita fokuskan di hari Kamis dan minggu depan. Kayak gitu ya. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Video ini nanti saya akan upload juga di YouTube ya. Jadi kalian